Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam yang terhormat Pak Antoni, Kakak Asdos, dan juga teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan studi kasus kami yaitu CV Waringin Telur Sukses Sejati. Kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami dari awal sampai akhir sekarang. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota kami. Di sini ada saya, Nathaniel Farbavian dengan NIM 68 2022 038. Lalu ada Stefani Gabriela Wijaya dengan NIM 68 2022 061. Lalu ada Talmigam 68 2022 074 dan juga ada Emanuela Atrisal Saudale dengan NIM 68 2022 117. Oke, kita memiliki beberapa topik yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama ada di profil Waringin Telur, yaitu latar belakang, visi, misi, lalu ada flowchart, proses bisnis dari Waringin Telur sendiri secara umum, lalu ada arsitektur bisnis, yaitu Porter Value Chain. Kami menggunakan Porter Value Chain dalam arsitektur bisnis kami. Lalu ada arsitektur SI yang berisi data dan juga informasi, arsitektur data dan juga aplikasi. Lalu ada arsitektur teknologi yang berisi topologi jaringan, hardware dan juga software. Lalu ada analisa gap. Lalu ada model timetable kita, pengerjaan kita dari bulan September sampai November ini. Lalu dan terakhir adalah penutup, yaitu saran pengembangan dari kami untuk perusahaan Waringin Telur itu sendiri. Profil perusahaan Waringin Telur. Latar belakang. Bisnis ini dibangun oleh orang tua pemilik sekitar tahun 1980-an. Waktu itu belum banyak peternak ayam. Orang tua dari Pak Bambang, salah satu yang merintis di Salatiga. Dari yang produksi ratusan ayam hingga puluhan ribu ayam. Dilatar belakangi oleh hobi memelihara ayam jago yang dikembangkan ke ayam bertelur supaya menghasilkan. Visi misi Waringin Telur. Visi, menghasilkan pakan yang sehat bagi masyarakat. Misi, yang pertama, menerapkan biosecurity yang ketat untuk menghasilkan produk pangan yang sehat. Yang kedua, memilih bahan baku yang baik sebagai sumber makanan hewan ternak. Yang ketiga, melaksanakan tata laksana pemilihan ayam yang baik dan yang benar. Selanjutnya, flowchart. Dimulai dari kandang melakukan pemilihan bahan baku, kemudian perawatan ayam hingga bertelur, lalu pengambilan telur dan menimbang telur. Lalu pada bagian distribusi mengirim telur ke gudang, lalu gudang menerima telur dan menyortir telur. Jika telur pecah, maka telur dimasukkan ke dalam plastik. Namun jika telur tidak pecah, maka langsung ditimbang. Lalu pada bagian admin menghubungi customer, lalu customer konfirmasi pesanan. Kemudian admin menerima pesanan dan mencatat order pemesanan. Kemudian konfirmasi stok ke gudang, lalu gudang memeriksa stok. Jika stok tidak tersedia, maka gudang meminta stok telur pada kandang. Lalu kandang menyiapkan telur untuk dikirim ke gudang, lalu distribusi mengirim stok telur ke gudang, dan gudang menerima telur, dan mengirimkan pernyataan ketersediaan barang. Namun jika stok tersedia, maka gudang langsung mengirimkan pernyataan ketersediaan barang. Lalu admin menerima pernyataan ketersediaan barang, lalu admin membuat nota dan mengirim nota ke bagian distribusi. Lalu distribusi menerima nota, kemudian mengirim pesanan, lalu bagian customer menerima barang, customer juga melakukan pembayaran. Distribusi memeriksa pembayaran. Namun, jika pembayaran tidak valid, maka distribusi memberi informasi pembayaran tidak valid. Lalu, customer menerima konfirmasi, kemudian melakukan pembayaran ulang. Setelah itu, distribusi memeriksa pembayaran. Jika valid, distribusi menerima pembayaran.
lalu menyerahkan pembayaran ke keuangan. Lalu pada bagian keuangan mendata penjualan dan penghasilan. Selanjutnya ada arsitektur bisnis, yaitu Porter Value Chain. Pertama, primary activities-nya ada inbound logistik, bibit ayam berumur 13 minggu, kemudian bahan pakan ayam dari supplier, kemudian obat, vaksin, vitamin dari perusahaan obat. Yang kedua ada operation, yaitu perawatan ayam hingga siap bertelur, pengambilan dan penimbangan telur, perhitungan stok telur di gudang, dan penyortiran jenis telur. Yang ketiga ada outbound logistik, yaitu telur yang siap untuk didistribusikan. Yang keempat ada marketing sales, yaitu melakukan sponsoring di event, seminar, atau festival kuliner. Yang kedua, promosi melalui penggunaan stiker di mobil pengiriman. Yang terakhir, papan nama di toko dengan tagline berbeda. Yang kelima ada service, yaitu selalu menjual telur segar kepada pelanggan, kemudian memberi kepercayaan dengan mendapat sertifikat NKV pada unit kandang. Kemudian ada support activities-nya, yaitu film infrastruktur, yaitu memiliki 2 kandang produksi telur, memiliki truk pengiriman pakan, 2 unit mobil distribusi luar kota, 2 unit mobil pengiriman dalam kota, dan pengelolaan keuangan dan akuntansi. Kemudian ada Human Resource Management, yaitu ada pelatihan SOP Biosecurity dengan penerapan 3 zona. Kemudian ada seminar pelatihan pemeliharaan ayam dan tata laksana bagi karyawan divisi kandang produksi. Kemudian briefing sebulan sekali untuk motivasi, pengingatan SOP, dan evaluasi. Kemudian ada teknologi development, yaitu penggunaan aplikasi Microsoft Excel untuk mengelola data. Kemudian yang terakhir yaitu procurement, yaitu melakukan kontrak beli, pembelian pakan ayam dari petani dan pengepul, juga pabrik untuk pakan konsentrat. Dan yang terakhir yaitu menyuplai obat, vitamin, desinfektan, dan vaksinasi dari perusahaan obat. Selanjutnya ada stakeholder. Di sini ada aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Untuk aktivitas utama, pemangku kepentingan dalam perusahaan ada direktur, manajer operasional, kepala kandang, manajer keuangan dan akuntansi, admin, kepala gudang, dan karyawan. Pada masyarakat ada masyarakat umum, supplier, customer, dan pemerintah. Aktivitas utama di sini saya akan memberikan salah satu contoh, yaitu Waringin Telur telah mendapatkan sertifikat NKF atau nomor kontrol veteriner dari pemerintah karena produk-produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Selanjutnya pada aktivitas pendukung, pemangku kepentingan dalam perusahaan ada direktur, manajer keuangan dan akuntansi, kepala kandang, karyawan, manajer operasional, dan kepala gudang. Pada masyarakat sendiri ada masyarakat umum, supplier, dinas peternakan, dan instansi bank. Aktivitas pendukung di sini saya akan memberikan salah satu contoh, yaitu pelatihan biosecurity pada karyawan dari dinas peternakan agar lebih memahami resiko yang terjadi pada kesehatan hewan. Selanjutnya adalah arsitektur SI. Di sini kami menggunakan ERD. Ini saya akan menjelaskan mulai dari entitas pelanggan. Untuk entitas pelanggan mempunyai beberapa atribut, yaitu pelanggan ID yang merupakan primary key-nya dengan tipe data varsar, lalu ada nama pelanggan, nomor telepon pelanggan, dan alamat pelanggan dengan tipe data varsar juga. Kemudian pelanggan sendiri mempunyai relasi one to many dengan pesanan pelanggan
karena satu pelanggan dapat melakukan banyak pesanan. Untuk pesanan sendiri memiliki atribut nomor pesanan sebagai primary key-nya dengan tipe data varchar, lalu ada tanggal pesanan dengan tipe data date, kemudian status pesanan dengan tipe data string, lalu ada grand total dengan tipe data integer, kemudian memiliki beberapa foreign key yaitu pelanggan ID, pegawai ID, dan kode gudang. Pelanggan ID itu berasal dari tabel pelanggan, untuk pegawai ID berasal dari tabel pegawai, dan untuk kode gudang berasal dari tabel gudang. Kemudian untuk entitas gudang sendiri, yaitu dia memiliki atribut kode gudang yang merupakan primary key-nya dengan tipe data varchar, lalu ada nama gudang dengan tipe data string, dan lokasi gudang dengan tipe data varchar. Untuk gudang sendiri dia mempunyai relasi one to many ke pemesanan pelanggan. Lalu dari pemesanan pelanggan sendiri dia itu menciptakan satu pembayaran. Jadi satu pemesanan menciptakan satu pembayaran. Jadi relasinya adalah one to one dengan entitas pembayaran, di mana entitas pembayaran ini terdapat atribut nomor pembayaran sebagai primary key-nya dengan tipe data varchar, kemudian ada tanggal pesanan dengan tipe data date time, kemudian ada status pembayaran dengan tipe data string, lalu memiliki foreign key nomor pemesanan dari tabel pemesanan pelanggan. Kemudian untuk pemesanan pelanggan ini dia mempunyai relasi one to many ke detail pemesanan, karena pesanan pelanggan itu dapat mempunyai satu pesanan dapat mempunyai banyak detail pesanan. Untuk detail pesanan sendiri ini adalah bentuk normal ketiga dari tabel pesanan pelanggan yang gunanya itu untuk menghindari duplikasi ketika dalam satu pesanan ada beberapa jenis produk, jadi tidak ada pengulangan data. Untuk detail pesanan sendiri, untuk atributnya ada kode detail pesanan sebagai primary key-nya dengan tipe data varchar, lalu ada quantity pesanan dengan tipe data integer, subtotal dengan tipe data integer. Untuk subtotal di detail pesanan ini berbeda dengan grand total di pesanan pelanggan, karena subtotal ini adalah harga produk dikali dengan quantity. Jadi subtotal itu harga total per produknya, lalu untuk grand total itu harga keseluruhannya, jadi total dari subtotalnya. Lalu ada foreign key dari nomor pesanan dan foreign key dari produk ID. Selanjutnya untuk entitas produk itu memiliki atribut produk ID sebagai primary key-nya dengan tipe data varchar, lalu ada nama produk dengan tipe data varchar, kemudian ada stok produk dengan tipe data integer, dan harga produk dengan tipe data integer. Untuk relasinya sendiri, satu produk bisa memiliki banyak detail pesanan, jadi one to many. Kemudian untuk pesanan pelanggan ini dapat menghasilkan banyak laporan penjualan. Jadi laporan penjualan di sini itu dalam bentuk bulanan dan gunanya itu untuk rekap berapa penjualan, laba rugi, dan lain-lain. Lalu atributnya ada nomor laporan yang merupakan primary key-nya dengan tipe data varchar, lalu ada nama bulan dengan tipe data string, kemudian ada total pendapatan bulanan dengan tipe data integer, kemudian ada nomor pesanan yang merupakan foreign key dari tabel pesanan pelanggan dengan tipe data varchar. Kemudian ada entitas pegawai. Pegawai ini mempunyai atribut pegawai ID sebagai primary key-nya. Kemudian ada atribut lain seperti nama pegawai, jabatan pegawai, nomor telepon pegawai, email, dan password yang semuanya ini memiliki tipe data varchar. Kemudian untuk pegawai sendiri, dia mempunyai relasi one to many ke pesanan pelanggan
karena satu pegawai dapat mengelola banyak pesanan pelanggan. Kemudian selain relasi ke pesanan pelanggan sendiri, pegawai juga mempunyai relasi ke pemesanan bahan baku. Relasinya juga one to many, yaitu satu pegawai dapat mengelola banyak pemesanan bahan baku. Nah, untuk di entitas pemesanan bahan baku sendiri, dia memiliki atribut nomor pemesanan bahan sebagai primary key-nya dengan tipe data varchar, lalu ada tanggal pemesanan bahan dengan tipe data date, kemudian ada grand total dengan tipe data integer, lalu memiliki beberapa foreign key yaitu pegawai ID dari tabel pegawai, kode kandang, tabel kandang, dan supplier ID dari tabel supplier, mana memiliki tipe data varchar. Kemudian untuk entitas kandang itu memiliki atribut kode kandang sebagai primary key-nya yang memiliki tipe data varchar. Kemudian ada atribut lain seperti nama kandang dan lokasi kandang yang memiliki tipe data varchar. Nah, kandang ini memiliki relasi one to many ke pemesanan bahan baku. Kemudian untuk entitas supplier ini juga memiliki relasi one to many ke pemesanan bahan baku. Satu supplier dapat terkait atau dapat melayani banyak pemesanan bahan baku. Untuk supplier sendiri ada atribut supplier ID yang merupakan primary key-nya dengan tipe data varchar, lalu ada nama supplier, kemudian ada nomor telepon supplier dan alamat supplier dengan tipe data varchar. Kemudian untuk pemesanan bahan baku ini juga memiliki relasi one to many ke detail pemesanan bahan baku. Untuk detail pemesanan bahan baku ini konsep dan fungsinya itu sama dengan yang tadi di detail pemesanan pelanggan. Jadi sebagai bentuk normal ketiga dari pemesanan bahan baku. Di sini detail pemesanan bahan baku ini memiliki atribut nomor detail pemesanan bahan yang merupakan primary key-nya dengan tipe data varchar. Kemudian quantity pemesanan bahan dengan tipe data integer, lalu subtotal bahan dengan tipe data integer. Kemudian memiliki foreign key bahan baku ID dari tabel bahan baku dan foreign key nomor pemesanan bahan dari tabel pemesanan bahan baku dengan tipe data varchar. Lalu entitas bahan baku yang memiliki relasi one to many dengan detail pemesanan. Satu bahan baku dapat memiliki banyak detail. Untuk atributnya dia ada bahan baku ID sebagai primary key-nya dengan tipe data varchar, lalu ada nama bahan baku dengan tipe data varchar, ada stok bahan baku dengan tipe data integer, dan atribut yang terakhir yaitu harga bahan baku dengan tipe data integer. Kemudian dari pemesanan bahan baku ini dia juga dapat menciptakan banyak laporan pembelian. Jadi laporan pembelian ini juga dalam bentuk laporan bulanan. Jadi atributnya ada nomor laporan pembelian sebagai primary key-nya, dimana tipe datanya adalah varchar, lalu ada nama bulan dengan tipe data string, kemudian ada total pengeluaran bulanan dengan tipe data integer, dan juga ada nomor pemesanan bahan baku yang merupakan foreign key dari tabel pemesanan bahan baku. Selanjutnya untuk arsitektur aplikasi yang mencangkup laporan harga pokok pakan atau HPP, kemudian ada laporan pembelian, laporan penjualan, petty cash, produksi, dan laporan laba rugi yang semuanya ini masih dikelola menggunakan Excel. Dan untuk penggunanya sendiri adalah admin, manajer accounting, dan finance. Kemudian ada direktur, ada manajer operasional, ada kepala gudang, dan juga ada komisaris. Lalu untuk fungsinya sendiri adalah ada laporan HPP, berfungsi untuk menentukan harga pokok
telur dan bahan baku. Kemudian untuk laporan pembelian digunakan untuk mendata pembelian bahan baku seperti jagung, katul, konsentrat, vitamin, vaksin, dan pembelian pelet. Lalu untuk penjualan sendiri itu fungsinya adalah digunakan untuk mendata semua pembelian dari customer. Kemudian untuk petty cash itu digunakan untuk mendata semua pengeluaran kas yang melalui tunai saja, bukan melalui bank. Kemudian untuk produksi digunakan untuk pendataan pengelolaan jagung, katul, konsentrat yang dijadikan pakan untuk ayam. Kemudian untuk laporan laba rugi sendiri itu digunakan untuk mendata semua transaksi penjualan, pembelian, HPP, petty cash, dan juga produksi. Oke, kita masuk ke arsitektur teknologi topologi jaringan dari perusahaan Waringin Telur sendiri. Nah, jadi perusahaan Waringin Telur sendiri ini menggunakan internet service provider, salah satu internet service provider yang ada di Salatiga ini, dan juga ada di cabang-cabang luar. Di sini ada 3 area. Di sini ada area gudang utama yaitu Salatiga yang bagian bawah sini. Lalu di kanan ada bagian kandang cabang Getasan dan di kiri ada kandang cabang Setro. Di mana mereka berkomunikasi melalui internet, menggunakan internet, menggunakan tower ISP di masing-masing daerah. Lalu yang pertama akan ditangkap oleh router, di mana router ISP ini sendiri sudah memiliki modem di dalamnya, sudah memiliki WiFi akses sehingga bisa memancarkan WiFi. Jadi diterima oleh modem melalui gateway di sini. Gateway di sini supaya internet protokol yang dari masing-masing tempat itu bisa terbagi, bisa saling berkomunikasi. Jadi bisa diakses juga oleh komputer, itu harus melalui gateway di sini. Lalu di gudang sendiri, dari router itu dapat menghasilkan WiFi yang dapat digunakan di kantor sini, digunakan untuk handphone dan juga digunakan untuk laptop. Lalu router SP menggunakan LAN akan terhubung ke PC kantor. PC yang ada di kantor satu PC, dan juga ada printer yang terhubung ke PC kantor tersebut. Lalu dari router ini juga akan terhubung ke network video recorder, di mana network video recorder ini digunakan untuk merekap segala rekaman yang ditangkap oleh CCTV. Ada memori hard disk internal di dalamnya. Lalu dari network video recorder ini akan tersambung ke monitor eksternal. Jadi hanya untuk display gitu ya. Biasanya digunakan oleh undang-undang itu kayak TV biasanya, tapi ini monitor. Lalu kita pindah ke kandang cabang Getasan. Di sini sama melalui gateway ke router utama dan router ISP digunakan oleh WiFi handphone saja, karena di sini di gudang ini menggunakan CCTV itu diaksesnya hanya lewat handphone saja. Untuk sementara itu mungkin topologi jaringan dari arsitektur teknologi cabang kandang ini hanya seperti ini aja, hanya ada CCTV dan juga ada WiFi untuk diakses melalui handphone. Lalu kita masuk ke hardware. Hardware di sini ada beberapa jumlahnya, ada 3 WiFi. Lalu ada yang digunakan di 3 cabang tadi, gudang, kandang, kedua kandang, yang digunakan oleh manajer keuangan dan akuntansi, direktur, karyawan tersebut, lalu kepala gudang, kepala kandang, dan juga admin. Lalu terdapat satu komputer tadi di gudang utama Salatiga yang dapat diakses atau digunakan oleh manajer keuangan akuntansi dan juga direktur. Lalu terdapat satu laptop yang di gudang utama digunakan oleh manajer keuangan dan juga akuntansi dan juga direktur. Lalu ada HP. Di sini sebenarnya HP bisa banyak karena karyawan bisa akses, tapi di sini kita kasih 3 saja di topologi jaringan, sama karena 1 di gudang utama, 2 di kandang di masing-masing cabang yang dapat diakses oleh admin dan juga kepala kandang. Lalu ada CCTV, ada jumlah total di semua tempat, ada 8 CCTV yang dapat diakses oleh kepala kandang dan juga direktur. Lalu terdapat satu printer yang digunakan di kantor gudang utama, yaitu jumlahnya 1,
yang dapat diakses oleh admin dan keuangan dan akuntansi untuk membuat laporan. Lalu di bagian software sendiri, di sini di Waringin Telur sendiri ada menggunakan software Microsoft Excel, di mana fungsinya itu membuat semua rekapan seperti HPP, data penjualan, kemudian bahan baku, kas tunai, pendataan pengolahan pakan, dan juga jurnal. Yang itu tuh dapat diakses oleh admin membuat laporan Microsoft Excel, membuat laporan penjualan, lalu manajer keuangan dan akuntansi, mereka keuangan yang ada, lalu direktur bisa mengakses melihat laporan, lalu manajer operasional dan juga kepala kandang untuk membuat laporan produksi. Selanjutnya ada analisa gap, yaitu ada keadaan sekarang, keadaan mendatang, dan solusi. Yang pertama, keadaan sekarangnya yaitu pendataan penjualan pembelian, pemeriksaan stok, dan pembayaran masih manual. Kemudian keadaan mendatangnya menggunakan aplikasi manajemen stok untuk pendataan penjualan, pembelian, pemeriksaan stok, data supplier untuk meminimalisir kesalahan pendataan. Solusinya yaitu mengubah sistem dari manual dengan penggunaan aplikasi. Investasi dalam penerapan dan pengembangan aplikasi yang bisa mencakup semua aspek termasuk penjualan, pembelian, pembayaran, dan pemeriksaan stok yang terintegrasi dengan aplikasi transaksi. Yang kedua, pembayaran hanya bisa tunai. Keadaan mendatangnya yaitu memiliki banyak opsi pembayaran yang memudahkan customer dalam membayar. Solusinya yaitu menambah metode pembayaran lain selain tunai seperti menggunakan kartu kredit atau debit, QRIS, dan lainnya. Yang ketiga yaitu belum mempunyai sosial media untuk promosi. Jadi keadaan mendatangnya yaitu menggunakan sosial media untuk promosi, pemasaran, dan media penjualan. Solusinya yaitu meningkatkan bagian marketing dengan penggunaan sosial media seperti Instagram, TikTok, dan lainnya. Oke, kita masuk ke timetable, di mana adalah pengerjaan dari awal sampai akhir, yaitu implementasi ke perusahaan prediksi kami. Oke, jadi pertama adalah diskusi perencanaan kegiatan pengumpulan data, di mana di sini kita mencari info mengenai studi kasus yang kami pilih, yaitu Waringin Telur. Lalu di minggu ketiga pada bulan September 2023 ini kami mulai melakukan wawancara, mengumpulkan data yang diperlukan. Lalu sekaligus di minggu ketiga itu kita menganalisis kondisi dari bisnis internal tersebut, struktur organisasi, visi misi, dan segala macamnya. Lalu kita menganalisis kondisi SITI, tetapi di sini berjarak 1 bulan, di mana kita melakukan di minggu kedua. Kita bertanya melalui WhatsApp, kita bertanya kondisi SITI-nya, kita minta keadaannya, ada apa saja di sana. Lalu kita masuk ke analisis arsitektur bisnisnya, di mana kita melakukannya di minggu keempat bulan September. Kita membuat analisis portfolio dari data yang sudah kita dapatkan. Lalu di minggu keempat Oktober 2023 kita sedikit mengevaluasi kembali portfolio karena mendapatkan data baru setelah bertanya-tanya. Lalu juga di minggu keempat November 2023 kita merubah sedikit supaya jawaban yang kami berikan itu pasti. Lalu di sini ada analisis arsitektur sistem informasi, di mana kita di bulan Oktober minggu pertama kita sudah mulai mencicil membuat ERD atau aplikasi atau arsitektur data dari Waringin Telur sendiri. Datanya apa saja kita olah, dan juga arsitektur aplikasi. Nah, ada juga di minggu keempat bulan November 2023 di mana kita merevisi, merubah bentuk ERD supaya bisa lebih dibaca nantinya oleh perusahaan dan semacamnya. Lalu analisis arsitektur teknologi kami melakukannya setelah mendapatkan kondisi SITI di sana, tapi kami baru melakukannya di minggu kedua sampai minggu keempat di bulan November 2023. Setelah banyak informasi yang masuk mengenai teknologi apa saja, hardware softwarenya, baru kita buat di minggu itu.
Lalu analisa kesenjangan kita buat di 2 minggu terakhir di November 2023 mengenai analisa gap keadaan sekarang dan juga keadaan yang ideal bagi perusahaan tuh seperti apa gitu. Lalu kita sudah membuat rekomendasi atau saran pengembangan sebenarnya dari minggu kedua Oktober 2023. Tapi kami juga tetap mengevaluasi di minggu ketiga November 2023. Lalu di sini kami menggunakan 1 bulan untuk menyelesaikan atau memfinishkan apakah analisis kita ini benar dan benar-benar bisa dipakai. Nah, jikalau bisa terpakai di bulan berikutnya Januari, kami memprediksi bahwa hanya dalam 1 bulan saran-saran pengembangan kami yaitu marketing dengan menggunakan media sosial, lalu penggunaan aplikasi manajemen stok, dan juga penambahan opsi pembayaran itu bisa dilakukan dalam 1 bulan. Dimana marketing media sosial ini bisa diaplikasikan atau bisa diimplementasikan di bulan pertama di minggu pertama Januari 2024 besok. Percaya untuk aplikasi media sosial cukup cepat. Lalu untuk implementasi penggunaan aplikasi manajemen stok ini bisa dilakukan full 4 bulan karena kami perlu memperkenalkan, terus juga ada pelatihan SDM-nya, bagian keuangan, bagian admin dan segala macamnya. Itu perlu diperlukan 1 bulan penuh untuk pengaplikasian. Dan juga penambahan opsi pembayaran di sini seperti mesin EDC, mesin nota Bluetooth dan segala macamnya, QRIS itu juga perlu waktu, tapi cukup waktu 2 minggu saja. Mungkin seperti itu timetable kita dari awal pengerjaan sampai prediksi implementasi kepada perusahaan. Terima kasih. Kami memiliki 3 saran pengembangan. Yang pertama, menggunakan sistem pembayaran tidak hanya tunai seperti QRIS, debit, dan e-wallet. Yang kedua, melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Kemudian, menggunakan sistem untuk mengelola data seperti order, produk, pembelian, stok kandang, laporan pengiriman, contohnya seperti sistem on-stock, kasir pintar pro, dan aplikasi semacamnya. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 6. Semoga dengan adanya hasil studi kasus ini waringin telur itu bisa terbantu dengan saran pengembangan dari kami, terbantu dengan analisis yang sudah kami lakukan, sehingga akan terjadinya adanya evaluasi mungkin atau pengembangan yang bisa diciptakan gitu. Mungkin kalau dari saran pengembangan kami untuk pengaplikasiannya akan diwujudkan dalam beberapa bulan saja, entah itu 1 bulan atau 2 bulan, karena saran pengembangan kami adalah penggunaan manajemen stok, lalu ada penambahan pembayaran. Itu sebenarnya sudah disarankan oleh perusahaan itu sendiri, sudah ingin menambahkan tipe pembayaran e-wallet, kris, debit dan semacamnya. Itu sudah ada niatan, tapi belum diaplikasikan. Jadi kalau ingin diaplikasikan itu sebenarnya bisa lebih cepat. Dan juga tentu penggunaan media sosial, karena di sana saya lihat tidak banyak yang bisa melakukan media sosial, jadi mungkin harus mencari SDM yang paham akan media sosial dan bisa memperkenalkan waringin telur untuk promosi, untuk perkenalan waringin telur, untuk memasarkan produk dan segala macamnya, marketing. Mungkin itu sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.